Halo guys, saat saya ini berada di proses untuk pengolahan cairan yang berasal dari tumpukan sampah yang ada di atas, yang memang melalui proses landfill di press. Dan ini lihat, cairan ini berasal dalam proses aerasi yang di sana itu masih coklat. Tadi kita lihat kolam kedua, kolam ketiga, kolam keempat, dan sekarang ini kolam keempat apa kelima. Lihat warna airnya. Ini belum bisa hidup, makhluk hidup di sini. Nanti kita akan lihat kemudian, dan ini masih proses ya, ini masih limbah cair yang didapatkan dari sampah, tumpukan sampah itu di atas. Kemudian mengalami proses seterusnya sampai pada kolam yang kemudian bisa dites bahwa di situ hidup ikan yang kemudian dipelihara. Ketika ikan hidup, bukti bahwa kolam ini sudah mulai bagus. Lihat nih, sudah ada ikan-ikan mas ya, ikan mujair. Sudah ada ikan mujair, memang masih agak kelihatan butek, tetapi dia sudah mengalami proses aerasi sebagaimana yang ada di sana. Lihat nih, ikan-ikan mujair sudah sangat banyak. Artinya ini sebenarnya sudah bisa melewati, dibuang ke sungai. Nah, sebenarnya ini kalau sudah mulai proses ini sudah aman untuk dibuang keluar. Mungkin sekarang kita bisa wawancara Pak Bahri yang penanggung jawab pada IPAS di tempat ini. Nah, ini kita melihat proses dari cairan yang ditimbulkan oleh sampah-sampah yang ada di pegunungan sampah depan itu. Nah, proses yang pertama adalah melalui kolam aerasi, yaitu pemberian oksigen. Sampah cairan yang masih kotor tadi itu, yang masih butek, itu ada 2 kolam. Kemudian setelah kolam berikutnya masuk pada kolam proses kimia. Setelah proses kimia, kemudian dilakukan proses biologi. Proses biologi itu yaitu mematikan bakteri yang ada di air. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini, air ini adalah air limbah pemerasan ya dari sampah-sampah yang ada di depan. Jadi tidak ada tambahan nih. Ini benar-benar ini cairan yang ditimbulkan oleh limbah. Sebab limbah yang ada di situ, nah itu kegagalan kita memilah antara sampah anorganik dan sampah organik. Sampah dari rumah tangga, restoran yang basah-basah itu mengandung air ini. Jadi aerasi, proses kimia itu pengendapan, proses biologi mematikan bakteri, dan jadi di kolam ini sudah aman untuk diteruskan ke kali. Sudah aman. Karena sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan. Ya. Dan buktinya nih, ikan-ikan hidup. sudah hidup, dan kalau ikan gede, mungkin Pak Bahri dan teman-teman bisa makan ya. Bisa, tapi tidak di. jadi ikan-ikan yang ada di sini bukan untuk dijual, tetapi untuk indikator. Indikator. Jadi sebenarnya ikan-ikan ini hanya untuk indikator, bukan tujuan untuk pemasaran Ya, ke bukan. pasar. Hanya indikator bahwa ini sudah Bersih. pengolahan dari air limbah itu sudah bisa kita buang ke kali. Oke, ya kira-kira demikian guys. Kita melihat bagaimana proses pengolahan limbah dari guys semua yang ada di Jakarta dikelola dengan teknologi yang modern dan cukup rumit karena perilaku kita yang tidak ramah lingkungan. Tapi ada proses yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah sangat baik. Nah, itu yang kita dukung. Itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum Lingkungan 32/2003 dan Undang-Undang ini saat ini sedang disempurnakan, disinergikan dengan peraturan-peraturan yang lain yang kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Guys, kita positif thinking melihat semua itu. Lihat nih, ikan-ikan sudah hidup, tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa dia kotor. Warnanya butek, tetapi dia bisa hidup. Nah, ini Berbeda. kita lihat butek mungkin karena kolam, tetapi ini hasilnya dibanding yang kita lihat yang ada di sana. Oke.
Lokasi TPS tempat pembuangan sampah terpadu milik pemerintah DKI Jakarta berada lokasinya di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Jadi berjejeran dengan tempat pembuangan sampah dari Kabupaten Bekasi. Yang saya kunjungi ini, yang kita lihat adalah tempat pembuangan sampah milik pemerintah DKI dan dikelola pemerintah DKI. Dulu wilayah ini dikelola oleh pihak ketiga, tetapi setelah Gubernur Ahok kemudian mencabut itu izin pengelolaan pihak ketiga dan diambil alih oleh pengelolaan oleh Dinas Lingkungan pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Jakarta Timur karena dia wilayah Jakarta Timur. Itu pengelolaannya jauh lebih bagus, jauh lebih tertib, jauh lebih rapi. Jika Anda berada di lokasi ini, tidak akan menyangka bahwa lokasi ini ada area tempat pembuangan sampah yang kotor, jorok, sebab identitas sampah kan selalu begitu jorok, kotor, bau iya karena ini bau. Tetapi areal ini sepanjang gunungan sampah ini dikelilingi oleh jalan beraspal dan fasilitas itu gedung kantor dan semua itu sangat bagus dengan areal taman yang cukup bagus. Halo guys, saya masih berada di lokasi TPA Bantar Gebang, merupakan lokasi tempat pembuangan akhir sampah dari pemerintah DKI Jakarta. Nah, area ini memang ada sekitar 110 hektar luasnya. Coba lihat nih, gunungan ini ada banyak, seluas itu semua dipenuhi oleh gunungan-gunungan sampah seperti ini. Sebenarnya kita sudah memiliki pengaturan yang cukup jelas di dalam Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang sampah. Di dalam undang-undang itu menyatakan bahwa agar supaya sampah itu berkurang karena memang sulit untuk habis, kebutuhan manusia selalu menghasilkan sampah. Maka sampah itu dikelola menjadi sumber daya. Dikelola menjadi sumber daya berarti sampah itu dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, di konten yang tadi kita sudah lihat bagaimana sampah itu dikelola diaerasi dengan sistem aerasi sehingga pada sampah yang terakhir bisa kita lihat sesuai dengan baku mutu lingkungan. Memang warnanya masih butek. Menurut saya ini membutuhkan teknologi lagi sehingga dia warnanya bisa lebih jernih. Tetapi dari sisi peraturan sudah memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Artinya sudah bisa dibuang ke sungai kecil yang ada di situ. Sebab indikator bahwa itu sudah memenuhi syarat, selain harus ambil sampel di lab dan sudah tadi kita lihat ada ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Jadi ikan itu berfungsi sebagai indikator. Nah guys, fungsinya hukum regulasi seperti itu, mengatur bagaimana supaya kita berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya bagus. Saat ini kita direpotkan, negara direpotkan oleh sampah. Marilah kita mulai untuk merubah perilaku hidup kita untuk disiplin. Untuk menolkan sampah itu memang sulit sebab kita memiliki kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi minimal kita sudah mulai memilah-milah mana sampah organik dan mana sampah anorganik, mana sampah basah, mana sampah bersih. Harus dari kita sendiri, tidak semua hal kita serahkan kepada negara. Nah, saya kembali kepada Undang-Undang tentang Sampah Nomor 18 2008. Di dalam undang-undang ini sudah mengatur banyak hal soal sampah, tetapi sekarang sudah sekitar berapa tahun yang lampau sampai sekarang kita belum melakukan itu dengan sempurna. Kaitan dengan kondisi saat ini, kita banyak mengkritisi, termasuk Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini saya pun secara pribadi tidak mengatakan bahwa undang-undang ini sempurna, banyak pun saya mengkritisinya. Gitu ya, ada titik-titik kelemahannya. Tetapi yang pasti sepanjang kita lihat ada itikat baik, ada niat baik dari pemerintah untuk berujung pada kesejahteraan, menyerap tenaga kerja yang banyak, investor masuk dan ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. Sepanjang pelaksanaannya, pada saat implementasi, pada saat regulasi yang berkaitan dengan implementasi itu, dan pelaksananya dalam hal ini aparat pemerintah punya niat yang baik untuk menyempurnakan di dalam peraturan yang
pelaksanaannya itu, maka sebenarnya tidak masalah. Daripada suatu peraturan yang sempurna tetapi dijalankan oleh pemerintah yang tidak baik, dijalankan oleh aparat yang korup, maka hasilnya tidak baik. Jadi menurut saya kita berpikir positif terhadap banyak hal yang pasti bahwa tidak ada negara yang mau menyengsarakan rakyatnya. Kalau toh itu ada, mari kita kawal dan kita kritisi, dan kita sudah punya pengalaman tahun 98. Kekuatan massa untuk mengkritisi itu luar biasa. Saya kira untuk sementara konten kita saat ini, sebab saya sudah panas dengan aroma yang cukup mencekik hidung saya. Kira-kira sampai sekian guys, semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kita, dan pesan saya, mulailah berperilaku ramah terhadap lingkungan. Demikian guys, sampai ketemu. Bye.